Kakak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa agar semua kegiatan yang kita lakukan mendapatkan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya di sini sudah ada yang saling mengenal belum? Belum, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak nama Vira, bisa dipanggil Vira. Kalian sekarang giliran kalian yang berkenalannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ranjana, biasa dipanggil Mita dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, biasa dipanggil Vira dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Yuni Desi, biasa dipanggil Murni dari kelas IPS. Perkenalkan, nama saya Nisa Sabila Sulaiman, biasa dipanggil Canca dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Via. Perkenalkan, nama saya Alunia, biasa dipanggil Via dari kelas 12 IPS 1. Nah, karena masing-masing sudah memperkenalkan diri, kakak mau bertanya nih, apakah adik-adik tahu kenapa adik-adik saya undang ke sini? Tidak tahu, Bu. Ada apa ya? Untuk melakukan konseling bukan, Bu? Ya betul sekali ya. Jadi di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Apakah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Kurang tahu, Kak. Baiklah, karena sepertinya adik-adik belum memahami apa itu konseling kelompok, maka dari itu kakak akan menjelaskan. Jadi konseling kelompok di sini adalah kegiatan yang kita lakukan secara berkelompok atau secara bersama-sama untuk membahas masalah dari adik-adik yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi dalam pemecahan masalah yang adik-adik miliki. Bisa dipahami? Baik. Nah, di dalam konseling ini juga terdapat asas-asas yang harus kita taati. Di antaranya adalah asas kerahasiaan, di mana kakak sebagai konselor dan kalian sebagai anggota kelompok harus merahasiakan segala permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana kita secara terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahan yang saat ini dihadapi. Seperti itu ya adik-adik. Apakah sudah siap adik-adik untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Siap, Kak. Wah, bagus ya, sangat bersemangat sekali adik-adik. Nah sekarang mari kita ucapkan ikrar janji konseling. Adik-adik bisa menirukan kata kakak ya. Bisa dimulai? Bisa. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain, dan kegiatan yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini. Oke, baiklah, selanjutnya mengenai batasan waktu dalam konseling kelompok ini, kita dibatasi oleh waktu kurang lebih 40 menit ya. Kakak harap adik-adik dapat berpartisipasi dengan situasi sehingga permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok kita dapat memenuhi pemecahannya
Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita sepakati dulu aturan dalam proses konseling. Ada yang mau berpendapat? Saya Kak, Baik, kita silakan kepada Devi. kalau mau bertanya kita harus mengangkat tangan dulu Kak, tidak boleh tiba-tiba bertanya. Baik, bagus sekali ya Devi. Ada yang lain? Saya Kak, Baik, saya persilakan kepada Devi Caca. menurut saya Kak harus memperhatikan teman yang sedang berbicara. Ya, betul sekali yang dikatakan Caca. Masih ada yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada pendapat dari adik-adik sekalian, baik sekalian terkait kesepakatan yang kita buat. Yang pertama, silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Yang kedua, harus memperhatikan saat temannya sedang berbicara. Seperti itu. Setuju? Setuju Kak. Karena aturan sudah disepakati, kita sudah siap memulai kegiatan hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya persilakan kepada Dikbila. Kak, di sini kita membahas masing-masing Kak. Padahal masalah kami banyak sekali Kak. Apa yang bisa selesaikan hari ini? Begini, jadi dalam satu pertemuan kita akan bahas satu masalah dulu yang kiranya paling mendesak dan harus segera diselesaikan. Yang jelas di sini kita sama-sama bersepakat tentang masalah yang akan dibahas terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, baru beralih ke masalah yang lain. Begitu. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita mulai saja proses konseling kelompok ini. Seperti yang Ibu utarakan tadi bahwa dalam konseling kelompok ini kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi maupun sosial. Silahkan yang ingin bertanya tentang masalahnya terlebih dahulu. Saya dulu Kak. Baik, saya persilakan kepada adik Pia. Jadi saya ini merasa kurang percaya diri untuk berinteraksi sesama teman kelas saya Kak. Ya, kakak bisa pahami apa yang Pia rasakan. Saya Kak, Baik, saya persilakan kepada adik Caca. saya kurang percaya diri dan selalu merasa gugup di depan kelas pada saat ini. Baik, ada yang lain? Kalau saya Kak kurang percaya diri dan yakin pada kemampuan yang saya miliki sehingga saya sering takut untuk memulai hal-hal baru. Baik, ada yang lain? Kalau saya Kak kurang percaya diri dalam kelas pada saat mata pelajaran matematika karena saya rasa teman-teman saya jago semua dalam matematika. Baik, ada yang lain? Saya Kak kurang lebih sama dengan Nita, tapi saya lebih ke pelajaran fisika. Oke, baiklah, semua sudah menyampaikan masalah yang dialaminya. Kakak rasa kalau masalah yang adik-adik hadapi ini memiliki kesamaan yang sama, yaitu memiliki rasa kurang percaya diri. Benar begitu ya? Iya Kak. Kakak mau bertanya, masalah yang mana yang harus dibahas pada pertemuan kali ini? Menurut saya masalah Pia Kak, karena saya rasa perlu ditangani dengan segera. Saya bersedia menceritakan masalah saya lebih detail lagi Kak. Baik Kak, terima Baik Kak, terima kasih teman-teman. Jadi sebenarnya permasalahan yang saya hadapi yaitu saya selalu merasa gugup dan cemas apabila sedang berbicara atau presentasi di depan kelas. Karena hal itu saya menjadi tidak percaya diri ketika ibu menyuruh saya untuk maju di depan kelas. Hal itu sangat mengganggu pikiran saya. Terima kasih ya
adik Pia karena sudah mau mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sekarang anggota kelompok yang lain silakan memberi tanggapan atau saran. Saya ingin bertanya, Kak. Baik, silakan kepada adik kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kakak. Jadi saya ingin bertanya kepada Pia, apa yang Pia rasakan pada saat sebelum memulai presentasi? Yang saya rasakan pastinya saya cemas, gemetar, dan sangat tidak percaya diri dengan materi yang saya bawakan. Tapi saya merasa biasa-biasa saja, tetapi saat akan tiba saatnya presentasi, saya selalu merasa gemetar. Tadi adik Pia menyatakan bahwa dia merasa cemas dan grogi pada saat presentasi di depan kelas. Tetapi mengapa saat berbicara di luar kelas adik Pia biasa-biasa saja? Memang seperti itu, Kak. Jika saat presentasi saya merasa biasa-biasa saja, tetapi saat akan tiba saatnya presentasi saya selalu merasa gemetar. Seperti itu, Kak. Oh, jadi saat presentasi kamu berbicaranya tersendat-sendat ya? Baiklah, jadi kakak mengerti apa yang adik Pia rasakan. Yang terlihat adalah pada keseharianmu memang biasa-biasa saja, tetapi pada saat tampil memang mengalami deg-degan yang luar biasa ya dari hal ini. Iya, Kak. Saya sih ingin seperti teman-teman yang lain, bisa tampil percaya diri di depan kelas. Tapi saya tidak berhasil dan terus gugup saat tampil di kelas walaupun saya sudah berusaha. Jadi saya sangat memerlukan bantuan dari kakak dan teman-teman untuk memecahkan masalah saya. Nah, baiklah, jadi sekarang Pia menyadari bahwa usaha yang Pia lakukan meningkatkan kepercayaan diri Pia belum maksimal. Saya akan lebih rutin lagi berlatih kemampuan berbicara saya dan juga penguasaan materi agar saat presentasi depan kelas bisa lancar dan tidak grogi. Saya setuju dengan Pia. Kalau boleh kasih saran, bisa latihan di depan cermin. Dengan begitu rasa percaya diri Pia bisa muncul sehingga Pia tidak lagi merasa grogi dan gemetar lagi. Oh, ternyata begitu ya. Tapi saya belum pernah mencobanya sih di depan cermin. Wah, bagus sekali ya saran dari adik Mita. Jadi kakak juga sangat setuju dengan masukan yang diberikan oleh Mita. Insya Allah, Kak, saya akan menjalankan rencana-rencana yang sudah saya susun dengan komitmen, semangat, dan rasa tanggung jawab. Baik adik Pia, kakak yakin adik Pia bisa melakukan semua yang telah adik Pia rencanakan. Nah, untuk teman-teman yang lain, kakak bisa memantau setiap progres yang adik Pia capai. Apabila adik Pia lupa dengan komitmennya, teman-teman berhak untuk mengingatkannya. Baik, siap Kak. Nah, baiklah, kita sudah membahas permasalahan yang dihadapi oleh adik Pia. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Sudah tidak ada lagi Kak. Sepertinya sudah cukup. Baiklah, kalau begitu sekarang bagaimana perasaan adik Pia setelah kita membahas masalah yang kamu miliki? Saya merasa lega dan lebih tercerahkan dan memecahkan masalah yang saya alami. Kalau begitu, alhamdulillah ya. Sekarang adakah yang ingin menyimpulkan dari kegiatan yang telah kita lakukan ini? Saya, Kak, karena yang dibahas adalah permasalahan saya, maka kesimpulannya saya harus lebih maksimal dalam berlatih berbicara dan tampil agar lebih percaya diri. Selain itu, saya juga harus sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk melakukan rencana yang telah saya buat agar saya dapat meningkatkan kepercayaan diri agar tampil percaya diri di depan orang banyak. Ya, bagus sekali ya.
adik-adik yang lain ada yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya setelah mengikuti kegiatan kali ini? Saya juga merasa senang karena bisa saling membantu dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh teman saya Pia. Kalau saya merasa termotivasi Kak dengan masalah yang telah dibicarakan tadi. Ternyata menyenangkan bisa bertukar pikiran dengan teman-teman Kak. Bagus. Sepertinya adik-adik semua sudah mengambil makna dari pertemuan kali ini ya. Sekarang kakak akhiri kegiatan layanan kita pada siang hari ini. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam